액션 let's go 저 건물을 찾으러 Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Tentang bullying. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Sedikit. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna tentang bullying. Perkenalan, nama saya Uto Tobawana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya kursi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah nama Rizky Ramadan, Mimpi Ya Rifki, Dia Sinta Permana Dewi, Ini Sosial Media, Yang Panita. Sampai nanti yang akan kita lewati antaranya pembukaan moderator, penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab dan penutup. Baik teman-teman, langsung kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Tentang bullying di masa remaja. Ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan Kali dikit. Yang makannya orang lain dan dianggap berendah. Ciri-ciri lain pelaku bullying antara lain sebagai berikut: itu berkelompok dan menguasai kehidupan seseorang, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di tempat lain, merupakan kelompok di sekolah, kurang muridnya terlibat dan menandai demonstrasi di tempat terlibat orang berkata-kata. Ciri-ciri program bullying antara lain adalah sebagai berikut: secara akademis, korban terlibat dan orang yang tidak program bullying. Secara sosial, terlihat lebih memungkinkan orang tuanya. Secara personal, melihat diri sebagai orang yang boleh dan berharga. Secara fisik, korban adalah orang tua, korban laki-laki dan mencari penciptaan secara langsung, dan perempuan lebih terlihat dapat ciptaan secara juga kata-kata. Secara antar perorangan, orang harus menginginkan Jadi pertanyaan gue mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan pas bertanya. Gun bertanya. Jaga orang di dalam ruangan, juga diucapkan memeras orang lain. Dua, kota-kota langsung mengancam, memalukan, merendahkan, Gimana itu? bisa dengan mendidik yang berasal dari muka yang berdepan, mengejek atau mengancam. Biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Empat, non-verbal tidak langsung. Menjaga seorang manipulasi pertemanan menjadi benar. Mengajak mencegah mengabaikan dengan cyberbullying, menyakiti orang lain, orang harus media konflik, mengakibat intimidasi, baik dalam menjadi tiga. Penyebab bullying: satu, keluarga. Bullying seringkali berasal dari keluarga yang menolak orang tua yang sering.
dan kemudian juga sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan sesuatu yang tidak mereka untuk melawan. Televisi dan media cetak 30 bullying dan sedikit tayangan yang survei yang dilakukan salah satu media massa berhasil bahwa 66% anak video adegan belum mencontohnya umumnya mereka video terdapat 60% dan kata-katanya berikut gambar bullying. Satu, dampak bullying dapat menyebabkan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan sosial. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dua, masalah kesehatan mental. Korban bullying mempunyai resiko yang lebih tinggi. Berikut dampak bullying. Satu, dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan percaya diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dua, masalah kesehatan mental. Korban bullying memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan nafas seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. Tiga, gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui stres emosi atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, perkawinan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko Setelah penyampaian materi ini kita memasuki sesi berikutnya, yakni tanya jawab. Pada sesi ini, teman-teman bisa bertanya soal yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan menunjukkan tangan dulu. Silakan. Saya Muhammad Alfianur dari kelompok 4. Apa tujuan pelaku bullying melakukan hal tersebut? Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya ingin bertanya apa itu bullying. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Hamadi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana menyelesaikan masalah bullying di lingkungan sekolah? Nama saya Alfianur Rahman dari kelompok 3. Saya ingin bertanya apa itu dampak bullying. Menjawab untuk kelompok 4. 1. Apa tujuan pelaku bullying melakukan hal tersebut? Sebagai pelampiasan guna mencari perhatian. Apakah sudah cukup untuk kelompok 4 jawabannya? Ya, go. Untuk kelompok 3, apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat untuk berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Apakah sudah cukup jawabannya untuk kelompok 3? Untuk kelompok 2, bagaimana cara mengatasi bullying di lingkungan sekolah? Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jerah dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Untuk tanya dua, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqah Husna, berasal dari kelompok 4. Ingin bertanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bullying psikologis? Terima kasih. apa contoh bullying non verbal? Mas saya kan ya dari kelompok ini. Apakah bullying menyebabkan stres? Lalu jelaskan mengapa bullying menyebabkan stres. Menjawab untuk kelompok 4 apa yang dimaksud dengan bullying psikologis? Bullying yang tidak terlihat dalam mata tanpa tatanan dilihat karena bullying psikologis hanya dapat diketahui pelaku atau korban. Verbal dalam psikologis juga sudah
mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kekurangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Apakah sudah cukup untuk kelompok 3? Sekian kali presentasi kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih.